Assalamualaikum pemirsa. Kembali bersama kami di Bibib TV, terpenting mengabarkan. Pemirsa, kasus polemik nasab telah bergulir cukup lama dan menyita banyak perhatian. Setidaknya ada dua hal yang mencengangkan dan terasa berat diterima sebagian kalangan, terutama dari pihak Bani Alawi atau Ba'alawi, yaitu keluarga besar para habaib. Kenyataan mencengangkan yang pertama adalah adanya penelitian ilmiah yang menyatakan bahwa mereka bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini sebagaimana diketahui bersama telah dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, seorang ulama muda dari Banten. Kiai Imaduddin melakukan penelitian ini berdasarkan kecurigaannya kepada perilaku sebagian habaib yang sangat jauh dari sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW yang diklaim sebagai kakek mereka. Kecurigaan ini ternyata benar. Setelah diteliti nasabnya lewat berbagai studi pustaka, yaitu kajian buku-buku sejarah dan nasab, dan membongkar manuskrip-manuskrip kuno, didapati temuan bahwa silsilah nasab mereka ternyata tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kiai Imaduddin menemukan bahwa kakek mereka, Ubaidillah, bukanlah anak dari Ahmad bin Isa yang merupakan keturunan valid, asli atau sahih dari keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Sampai sejauh ini, penelitian ini belum bisa dibantah dengan data yang lebih valid untuk meruntuhkan temuan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini. Itulah yang menyebabkan masyarakat berangsur-angsur meninggalkan Habib Ba'alawi dan mulai mempercayai penelitian yang dilakukan Kiai Haji Imaduddin tentang terputusnya nasab Ba'alawi. Kenyataan mencengangkan yang kedua adalah tes medis atau kedokteran yang dilakukan oleh Dr. Sugeng Sugiharto dan dokter-dokter dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tes DNA bisa dilakukan tanpa harus menggali kubur dari Nabi Muhammad SAW atau mengambil sampel darah atau rambut. Namun, tes DNA bisa dilakukan hanya dengan mengambil sampel air liur dari orang-orang sekarang, kemudian mencocokkannya dengan generasi Nabi atau keturunan Nabi yang sudah diakui kevalidannya lewat kitab-kitab, sejarah, nasab, dan hadis. Generasi tersebut diakui valid hingga pada keturunan Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Oleh karenanya, tes DNA bisa dilakukan dengan mencocokkan generasi sekarang yang tersambung kepada keturunan-keturunan Ahmad bin Isa, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain, atau pada generasi di atasnya, yaitu dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Ali Zainal Abidin, atau Ja'far yang masih hidup. Dari hasil uji tes DNA klan Ba'alawi di Yaman dan di Indonesia, ternyata ditemukan hasil yang mencengangkan, yaitu bahwa klan Ba'alawi secara medis atau genetika atau ilmu genealogi DNA, klan Ba'alawi tidak memiliki ketersambungan dengan leluhur-leluhur keturunan Nabi yang disebutkan tadi, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Ali Zainal Abidin, atau Ja'far As-Shadiq. Masing-masing dari mereka memiliki kode haplogrup J1, sedangkan klan Ba'alawi tidak memiliki kode haplogrup J1 dari keluarga Bani Hashim, namun ternyata memiliki kode haplogrup G yang tersambung kepada klan Yahudi Ashkenazi. في عندي ورقة الآن فيها عينات من اليمن سلمك الله واعذرني من الأسماء. في عندي سلمك الله فيها واحد سمى نفسه الشريف القرشي مثلا بدون اسم، يعني الشريف قرشي، وهنا في طالع على جي، وهذه ليست سلالة عربية إطلاقا. وفيه عندي عينتين من 3 عينات من اليمن يتسمون يدعون الشرف والنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. منها قبيلة مشهورة في حضرموت من الصوفية، صوفية حضرموت، واعذرني من التسمية، هذه طالعة على جي وليست على J1، وجي
مستحيل أنها تكون من أهل البيت. أنا اعذرني الحقيقة عن التسمية، لكن أنا اللي شفت من كثير من العينات اللي ظهرت من اليمن. Tentunya hasil penelitian DNA ini mencengangkan karena meruntuhkan anggapan yang selama ini dibangun oleh klan Ba'alawi bahwa mereka tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, secara penelitian kajian ilmiah atau studi pustaka, buku-buku sejarah, buku-buku nasab dan manuskrip, mereka tidak memiliki ketersambungan dengan Nabi. Dan secara penelitian medis pun atau genealogi DNA juga tidak memiliki ketersambungan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang lebih mencengangkan, mereka tersambung sebagai keturunan Yahudi. Saya akan menyampaikan bahwa hasil dari tes DNA para habib sudah jelas pertelo, welo-welo, dan gamblang bahwa hasilnya itu mereka halogrupnya itu G. G itu sudah dirumuskan oleh pakar genetik internasional bahwa G itu larinya ke Yahudi, baik yang dari Kaukasia atau Kaukasus, Persia, ataupun yang dari utara Afrika. Bahkan juga yang dari Andalusia, Spanyol, Pulau Kreta, Italia, dan lain-lainnya. Jadi semuanya sudah terdetek dengan pasti bahwa baru-baru ini saya dapat kiriman dari rekan-rekan pakar genetika bahwa marga bin Yahya itu sudah dapat dilihat hasilnya, dan saya menyimpan filenya. Hasilnya adalah ternyata mereka juga halogrupnya G, jadi Yahudi Israel. Bin Yahya, jadi marga bin Yahya di seluruh dunia. Dan berikutnya adalah marga Al-Atos. Ya, itu juga halogrupnya adalah G. Itu semuanya sudah jelas bahwa mereka itu bukan keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus berikutnya adalah ada marga Jamalul Lail, ada Barokbah, ada Al-Haddad, ya. Jadi jika kita menuntut berkali-kali kepada Ba'alawi untuk tes DNA, ya nggak perlu. Saudara saya, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, sudah sering menyampaikan tes DNA, tes DNA, tes DNA. Apa yang ditakutkan? Ya karena memang hasilnya sudah kelihatan. Tentu saja hal ini mengagetkan semua pihak, terutama dari klan Ba'alawi sendiri yang selama ini mengklaim sebagai keturunan Nabi dan dalam berbagai kesempatan menyatakan sebagai musuh Yahudi. Namun, pada fakta sebenarnya, hal ini tidak perlu menjadi kekhawatiran atau kepanikan bagi kaum Ba'alawi. Hal itu karena keterputusan silsilah dengan Nabi atau bukan keturunan Nabi tidak berarti menghentikan keimanan atau keislaman. Justru baik bagi mereka agar tidak merasa sebagai kaum yang lebih mulia atau lebih tinggi. Dengan status baru ini, mereka bisa menjadi klan yang sama derajatnya dengan klan-klan atau suku-suku muslim lain di Indonesia tanpa embel-embel keturunan Nabi. Begitu juga dengan ketersambungan mereka dengan Yahudi, tidaklah menjadi kepanikan dan tidak bisa dijadikan bahan olok-olok atau ejekan. Hal ini dikarenakan memiliki ketersambungan dengan Yahudi bukanlah sebuah kejahatan atau hal negatif. Karena banyak di antara ras Yahudi yang menjadi muslim dan menjalankan Islam dengan baik dan menjadi orang yang soleh. Para sahabat Nabi dan pembela Islam banyak di antaranya berasal dari ras Yahudi. Di samping itu, ras Yahudi adalah ras yang masih berkeluarga dengan ras Muslim, yaitu berasal dari kakek yang sama, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika para habaib Ba'alawi atau klan Ba'alawi tersambung dengan Yahudi, itu tidak menurunkan nilai mereka yang baik-baik,
yang soleh karena mereka akan tetap dihormati jika menjadi orang-orang yang alim, soleh, dan baik dalam pengamalan ajaran agama. Demikian Bibit TV mengabarkan.